Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya dan peristiwa Rengas Dengklok. Sebelum kami lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri, dimulai dari saya, Vigor Winararanta. Saya Diani Suamiati. Saya Nela Desita Chandra. Saya Intan Agura Buddha. Dengan ini, materi pertama akan saya alihkan kepada Intan. Materi pertama yaitu adalah kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Latar belakangnya terjadi pada saat 26 Juli 1945, tiga pemimpin negara tergabung dalam suatu sekutu, yaitu Presiden Harry S. Truman dari Amerika Serikat, lalu ada Perdana Menteri Winston Churchill dari Inggris Raya, lalu ada Chiang Kai-shek dari Cina, melakukan sebuah konferensi di kota Potsdam di Jerman, menghasilkan sebuah deklarasi yang disebut dengan Deklarasi Potsdam. Isi dari deklarasi Potsdam tersebut antara lain Jepang harus menyerah kepada sekutu tanpa syarat atau penghancuran secara besar oleh pasukan sekutu terhadap Jepang. Oleh karena itu, pemerintah Jepang diberikan kesempatan untuk memilih untuk mengakhiri perang dengan cara menyerah tanpa syarat atau penghancuran secara besar-besaran yang dilakukan oleh pasukan Jepang. Namun sayangnya pemerintah Jepang menolak isi dari deklarasi tersebut. Akibat perbuatan dari Jepang tersebut, Amerika menjatuhkan bom nuklir di dua kota negara Jepang, yaitu negara Hiroshima dan Nagasaki. Bom Little Boy dijatuhkan di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, lalu disusul dengan bom Fat Man dijatuhkan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Karena dijatuhkan bom nuklir tersebut, akhirnya banyak penduduk Jepang meninggal dunia atau mengalami kecacatan. Oke, untuk materi selanjutnya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, yakni Wikana, Sukarni, Aidit, dan Kaiosare. Peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, di mana golongan tua ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui Badan Buatan Pemerintahan Jepang, yakni PPKI. Sementara golongan muda ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secara secepatnya tanpa melalui PPKI. Dengan kata lain, golongan muda membujuk golongan tua untuk memproklamasikan secara secepatnya. Golongan muda melakukan penculikan, yakni memilih lokasi terpencil yang jauh dari ibu kota Jakarta, yakni Rengas Dengklok. Di sana mereka akan membahas proklamasi kemerdekaan Indonesia dan membujuk golongan tua agar terlepas dari pengaruh pemerintahan Jepang. Lain, golongan muda berharap agar golongan tua memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secara secepatnya. Oke. Selanjutnya ada manfaat dari peristiwa Rengas Dengklok. Dari peristiwa Rengas Dengklok tentu membawa pengaruh yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Dari peristiwa tersebut dan adanya penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok oleh golongan muda tentu membawa pengaruh yang sangat besar bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Meskipun pada saat itu banyak sekali ketidakcocokan antara golongan muda dan golongan tua mengenai proklamasi kemerdekaan, namun proklamasi kemerdekaan tidak luput dari kebijakan golongan tua yang pada akhirnya akan setuju untuk mengadakan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945. Maka dari itu, dengan adanya peristiwa Rengas Dengklok membawa Indonesia menuju kemerdekaan. Apabila peristiwa Rengas Dengklok tidak terjadi, belum tentu akan ada proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, Jepang kalah dalam Perang Asia Timur Raya karena Jepang menolak adanya deklarasi Potsdam. Deklarasi Potsdam ini berisi bahwa Jepang harus menyerah tanpa perlawanan atau penghancuran secara total oleh pasukan sekutu. Maka dari perbuatan Jepang tersebut, Amerika menjatuhkan nuklir di dua kota Jepang, yaitu
Hiroshima dan Nagasaki. Dan peristiwa Rengas Dengklok ini adalah sebuah gerakan merebut kembali kemerdekaan Indonesia dari tangan Jepang untuk kemerdekaan Indonesia, dan hal ini sangat penting sebagai proses menuju kemerdekaan Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau ucapan yang kurang pantas, kami mohon maaf. Kami kelompok 7 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.